Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Alfia. Saya dari kelas D 171 STIE Wija. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penganggaran atau budgeting dari Bapak Dr. Suyanto SEMM MAKCA yang berjudul Anggaran Biaya Variabel. Kita langsung saja ya. Yang pertama, A. Definisi anggaran variabel. Anggaran variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Ada di sini ada biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Yang kedua, B. Tujuan anggaran dari biaya variabel, yaitu tujuan perencanaan dan pengendalian. Formula anggaran fleksibel harus dibuat untuk setiap biaya dalam setiap pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, C. Konsep anggaran biaya variabel. Semua timbul karena lintasan waktu, keluaran atau aktivitas produktif, dan kombinasi antara waktu dan keluaran atau aktivitas. Yang keempat, D. Kegunaan anggaran variabel. Yang pertama itu memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat tanggung jawab. Yang kedua, menyajikan sasaran-sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat tanggung jawab selama periode tertentu. Yang ketiga itu menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan kepada aktivitas. Yang ketiga ada klasifikasi biaya. Yang pertama itu biaya tetap, biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan keluaran atau aktivitas produktif. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang mengalami perubahan langsung sebanding dengan perubahan keluaran atau aktivitas. Yang ketiga itu ada biaya semi variabel, biaya yang meningkat ataupun menurun sejalan dengan keluaran atau aktivitas meningkat atau menurun tapi tidak sebanding. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya tetap karena keputusan manajemen sebelumnya. Contohnya itu penyusutan, pajak, dan asuransi. Yang kedua biaya tetap karena keputusan manajemen jangka pendek. Contohnya itu gaji, pengeluaran untuk iklan, dan pengeluaran untuk penelitian. Selanjutnya ada rumusan biaya variabel. Yang pertama itu merupakan biaya kegiatan. Yang kedua tidak akan muncul jika tidak ada kegiatan sama sekali. Yang ketiga itu meningkat atau menurun secara langsung dengan perubahan output. Oleh karena itu, jika output naik 2 kali, biaya ini juga akan naik 2 kali. Sedangkan jika output turun 10%, biaya ini akan turun 10%. Nah, karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, yaitu hubungan dengan output kegiatan. Yang pertama dari biaya tetap, biaya muncul karena adanya kapasitas untuk produksi. Yang kedua dari biaya variabel, biaya ini berubah secara proporsional. Yang ketiga, perbedaan dari jangkauan relevan dari biaya tetap. Biaya tetap harus dihubungkan dengan jangkauan relevan kegiatan perusahaan. Dan yang kedua dari biaya variabel, biaya ini harus dihubungkan dengan kegiatan dalam jangkauan relevan kegiatan operasi. Yang ketiga itu dari biaya. Yang dari biaya tetap itu biaya waktu, yang dari biaya variabel itu biaya kegiatan. Perbedaan karakteristik dari biaya tetap dan biaya variabel adalah kebijakan manajemen. Biaya tetap, beberapa biaya tergantung pada keputusan manajemen. Yang kedua itu biaya variabel, sebagian besar biaya ini dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Yang kedua itu total, biaya tetap secara total tetapi variabel per unit. Dari biaya variabel itu variabel secara total tetapi tetap per unit. Dari penerapan praktis, biaya tetap tidak menuntut biaya tetap akan mutlak tetap. Dari biaya variabel itu penerapan biaya ini tidak mutlak variabel. Selanjutnya itu biaya tetap secara total tetapi variabel per unit. Tetap jumlahnya pada periode tertentu, namun dari jumlah unit yang dihasilkan terdapat efek variabel per unit. Di sini ada J, biaya variabel.
variabel secara total tetapi tetap per unit. Biaya ini adalah variabel jika dikaitkan dengan output, namun jika dilihat sebagai biaya per unit, biaya ini akan konstan. Selanjutnya K. Biaya semi variabel. Biaya ini meningkat atau menurun sejalan volume output atau kegiatan produksi, tetapi tidak secara proporsional dengan perubahan output atau kegiatan. Fasibilitas biaya semi variabel disebabkan oleh pengaruh kombinasi, yaitu waktu, output atau kegiatan, dan kebijakan manajemen. Selanjutnya di sini ada L, metode variabilitas biaya. Yang pertama itu metode pemikiran langsung, yang kedua metode titik terendah dan tertinggi, dan yang ketiga itu metode kolorasi. Metode kolorasi dibagi menjadi dua, yaitu ada metode grafik dan metode matematik. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode estimasi langsung. Metode ini meliputi teknik dua analisis biaya yang hanya digunakan pada kasus dua khusus. Ada dua variasi yang termasuk di dalam metode ini, yaitu yang pertama, pengamatan teknik industri, yang kedua, analisis langsung, data historis, dan kebijakan manajemen. Selanjutnya ada B, metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini didasarkan pada konsep penentuan dua cadangan budget biaya pada dua tingkat kegiatan yang berbeda dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Komponen dua biaya tetap dan biaya variabel dihitung dengan interpolasi aritmatik antar dua budget dengan asumsi hubungan linear. Selanjutnya ada di sini garis besar penggunaan metode titik tertinggi atau terendah sebagai berikut. Yang pertama itu pilih activity base untuk pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, identifikasi jangkauan relevan untuk pusat, yaitu tingkat output maksimum dan minimum yang akan berfluktuasi selama periode tertentu. Yang ketiga itu ada tentukan budget biaya pada tingkat output maksimum dan minimum. Yang keempat itu ada interpolasi. Selanjutnya di sini ada M, metode kolorasi. Metode ini secara luas digunakan dalam analisis biaya, yaitu untuk menganalisis data biaya historis dalam hubungan dengan output atau kegiatan historis untuk menentukan bagaimana biaya bervariasi dengan output di waktu yang lalu. Metode kolorasi ini menggunakan asumsi hubungan linear. Di sini ada dua metode kolorasi, yaitu yang pertama metode grafis, yaitu metode menggunakan diagram scatter. Metode ini menggunakan diagram scatter untuk menentukan garis kecenderungan visual. Sumbu horizontal menunjukkan volume output dan sumbu vertikal menunjukkan biaya. Yang kedua itu ada analisis regresi dengan metode least square. Pada metode ini ada dua variabel, yaitu variabel independen variabel X dan variabel dependent variabel Y. Persamaan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX. Yang terakhir itu N, penyajian biaya variabel. Yang pertama itu metode tabel, metode formula, dan metode grafik. Jadi kesimpulan dari anggaran biaya variabel adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang tingkat perubahan biaya sehubungan dengan adanya perubahan aktivitas dari waktu ke waktu selama periode tertentu untuk waktu yang akan datang. Sekian penjelasan tentang anggaran biaya variabel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.